wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambaran perkembangan ekonomi di Indonesia. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Vina Natuliza. Nama saya Faiz Ahmad. Nama saya Fadil Hamzat. Nama saya Yafan Adiansa. Nama saya Laksamana Deva Permana. Nama saya Octavia Ramadhan. Dahuluan, pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu. Menurut ekonom Amerika Serikat, Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang dari negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan tersebut akan tumbuh seiring dengan adanya perkembangan atau kemajuan teknologi dan juga penyesuaian kelembagaan serta ideologi. Menurut salah satu seorang peraih Nobel ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yakni peningkatan persediaan barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yakni peningkatan persediaan barang yang stabil, kemajuan teknologi, dan serta penggunaan teknologi secara efisien dengan efektif. Dalam perjalanannya, Indonesia mencatat pasang surut pertumbuhan ekonomi. JCO ini merangkum jejak pertumbuhan itu dari masa ke masa pemerintahan 7 presiden yang pernah memimpin di Indonesia, dari Soekarno sampai Joko Widodo. Sebagai data awal, per kuartal 3 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17%, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 5,6%. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,7%, angka tertinggi sejak 2014. Memang angka itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Soeharto yang sempat menembus 10%, sehingga ketika itu Indonesia dipuja-puji sebagai salah macan Asia. Bahkan kinerja ekonomi saat ini masih di bawah pencapaian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa di atas 6%. Namun kondisi perekonomian Indonesia sekarang tetap dinilai sudah mulai stabil setelah mengalami kejatuhan pada krisis 1998. Saat itu inflasi meroket drastis 80% dengan pertumbuhan ekonominya minus. Soekarno 1945 sampai 1967. Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno, PDB per kapita Indonesia sebesar 5.523.863. Pada 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu pada 1963, pertumbuhan minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Akibatnya, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN defisit minus 1.565,6 miliar. Inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600% hingga 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964, yaitu sebesar 3,53%. Setahun kemudian, 1945 angka itu masih positif, meski turun menjadi 1,08%. Terakhir di era Presiden Soekarno 1996, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79%. Soeharto 1967 sampai 1998. Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain. Indonesia saat ini pasang surut pada ekonomi Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1997, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang penanaman modal asing. Ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun PPN Data. Ia mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada 1970. Ekonomi lana Swelinianisi menyebut iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih tenang. Dengan sesama memajukan pertanian Indonesia, hal ini membuat ekonomi tumbuh drastis. Setelah itu, tahun-tahun berikutnya hingga sekitar tahun 1997, perekonomian Indonesia cenderung tinggi terjaga di kisaran 6-7%. Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya kolaps. Pelaku ekonomi tak menyebar seperti ini, kata Lana. Posisi Bank Indonesia pada era sama juga tak terpendam. BI hanya alat menutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejala moneter, maka terjadi krisis inflasi tinggi hingga 80%. Pada 1998, negara beli dolar pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindar. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13%.
Pada tahun itu Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Badan Moneter Internasional IMF. Gelontoran utang dari lembaga ini mencatatkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala ini. J. Habibie 1998 sampai 1999. Pemerintahan Presiden Burhanuddin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi. Dari posisi pertumbuhan minus 13% pada 1998 menjadi 0,79% pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16.650 per dolar AS pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar AS pada November 1998. Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur merupakan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan distribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintah Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada 2001. 18,2% pada 2002, 17,4% pada 2003, dan 16,7% pada 2004. Saat itu mulai ada tanda perbaikan yang lebih konsisten. Kita tak bisa lepaskan bahwa proses itu juga dipengaruhi politik. Reformasi politik juga mereformasi ekonomi kita, kata Lana. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Saat itu, kata Lana, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi rivalitas seperti di era Soeharto, dan ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku ekonomi. Kembang Yudhoyono 2004 sampai 2014. Meski naik turun pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6% meski turun tipis ke angka 6,01%. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Saat Bank Sentral AS menarik dana dari pabrik tidak injeksi lagi, harga komoditas terlambat lagi. Kita mulai keteteran, kata Lana. Ekspor kita memang tinggi, tapi impornya lebih tinggi, tambah dia. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik dunia. Lalu pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%.
berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6% pada 2012, yaitu di level 6,2%. Namun perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan pencapaian 5,56% pada 2013 dan 5,01% pada Joko 2014. Widodo 2014 sampai 2024. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo atau lebih diakrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar AS. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita cenderung turun katakanlah. Di era Jokowi katakanlah, arah perekonomian Indonesia terlihat jelas. Rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terrealisasi. Ini tidak seperti Revelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03%. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17%. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.